رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا نبينا شفيعنا ومولانا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بالهدى ودين الحق إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwatul kiram, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah mencucurkan nikmat karunia kepada kita selaku hamba-hambanya, yang Ia masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melanjutkan berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Dan kita telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pertengahan di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah juga melimpahkan rahmat, nikmat-Nya, karunia-Nya kepada kita semua dan kepada umat Islam di muka bumi ini, agar sampai menyelesaikan bulan suci Ramadan di tahun ini dan mendapatkan label takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Salat berikan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Sayyiduna Nabiyuna Syafi'una Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia adalah panutan kita, uswah kita, suri tauladan kita, karena berkat jerih payah perjuangannya lah Islam itu sampai ada sampai hari ini. Karena berkat sumbangsinya, perjuangannya untuk menegakkan Islam di Jazirah Arab sampai tersebar ke muka bumi seperti yang kita rasakan hari ini. Serta berkat perjuangannya lah, berkat keluh kesahnya lah, kita bisa menikmati bagaimana nikmat Islam dan iman itu. Maka sudah seyoknya kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena hakikatnya ketika kita berselawat kepada beliau, yang membutuhkannya bukanlah beliau, tetapi kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan qaulullah, firman Allah Subhanahu wa taala, Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kalian kepada nabi kalian, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sempurnakanlah salam kepada beliau. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menuliskan dalam kitab tafsirnya Al-Quran Al-Azim, makna salawat di sini adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan yang ada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencucurkan rahmat, memberikan rahmatnya kepada kita, serta menjadikan rahmat ini sebagai jalan hidayah untuk kita hidup di muka bumi ini. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kamu, bagi kalian untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, sebagaimana puasa ini telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, kepada kaum-kaum terdahulu sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW, kepada nabi-nabi terdahulu, kepada pengikut serta umat-umat nabi-nabi terdahulu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sini Allah menyebutkan tujuan dari kita berpuasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Lalu bagaimana makna dan hakikat serta karakteristik orang yang bertakwa, serta makna definisi takwa itu sebenarnya? Apakah hanya cukup seperti yang kita katakan bersama,
takwa itu hanya sebatas mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu menjauhi, meninggalkan segala apa yang larangnya. Hakikatnya takwa itu lebih daripada itu, yang akan kita ulas dan kita bahas pada kesempatan kali ini insyaallah. Pertama, perlu kita ketahui bersama mahallut taqwa, wi'a'ut taqwa, wadah dari takwa itu ada di mana. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna." Wa yusiru ila sadrihi 3 marrat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini. Nabi Muhammad SAW mengulangi sebanyak 3 kali, mengarahkan tangannya menuju dadanya, tepat ke arah mananya, yaitu ke arah hatinya. Ilal qalbihi, menuju jantungnya, hatinya. Yang menunjukkan bahwa takwa itu wadahnya ada di hati. Tempat takwa itu adanya di hati seorang hamba. Maka ketika hati itu menjadi baik, insya Allah takwa juga akan baik. Karena dalam hadis yang lain dari Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Sesungguhnya dalam jasad seorang manusia itu ada mudghah. Mudghah dijelaskan oleh para ulama hadis adalah segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jikalau mudghah segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota tubuhnya, jasadnya, melalui ujung rambutnya sampai ujung kaki yang menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasad kulluh. Dan jikalau segumpal daging tadi rusak, buruk, maka akan buruk seluruh anggota tubuhnya melalui ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Ala wahiyal qalb. Kata Nabi Muhammad SAW, dia adalah hati. Di awal tadi kita telah membahas, menjelaskan bahwasanya wadah dari takwa adalah hati. Sehingga perlu kita memahami, memperhatikan bagaimana hati kita. Apakah hati kita telah bersih dari dosa-dosanya? Yang mana dosa-dosanya hati adalah al-ujub, ujub, berbangga-bangga kepada diri sendiri. Kemudian ar-riya, menampakkan amalan soleh agar ia dipuji sebagai orang yang salah. Kemudian yang ketiga adalah as-sum'ah, memperdengarkan, menyebut-nyebut segala amal soleh kepada orang lain. Dan termasuk yang tiga ini adalah bagian kesyirikan. Bagian kesyirikan, walaupun kedudukan syiriknya adalah syirik asghar di sisi para ulama, tetapi juga ia wajib ditinggalkan setiap hamba karena ia sangat parah merusak hati. Hati bukan hanya sebatas wadah bagi takwa, tapi ia juga wadah bagi ilmu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Ta'dhimul Ilm. Wadah dari ilmu itu adalah hati, al-qalbu. Maka ketika orang ingin menuntut ilmu, penting baginya untuk membersihkan hatinya terlebih dahulu. Membersihkan hatinya dari plek-plek, dari noda-noda yang dapat merusak kadar keimanan yang ada dalam hatinya. Karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, hakikatnya ilmu itu adalah cahaya, serta dosa itu adalah kegelapan yang akan menyelimuti hati seseorang. Jadi ketika terkumpul cahaya di hati seorang hamba, maka tidak akan terkumpul cahaya dalam hatinya. Tetapi jikalau masuk kegelapan dalam hatinya, cahaya itu tidak akan ingin masuk, bahkan enggan masuk ke dalam hatinya. Karena hakikatnya makna dari kegelapan adalah adamun nur, adamun dia,
ketidakhadiran cahaya pada tempat itu. Itu makna kegelapan. Tetapi ketika cahaya menerangi hatinya, maka akan baik hatinya. Perkara hati ini perkara yang sangat urgen, sangat penting. Karena selain ia wadah ilmu, ia wadah takwa juga. Yang penting kita memahaminya, yang penting kita untuk mengetahuinya, membersihkan segala hati kita dari noda-noda serta perbuatan-perbuatan yang dapat merusaknya. Jamaah salat Jumat yang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal kita telah membahas makna dari serta wadah dari hati itu. Wadah dari takwa ada di hati. Lalu akan kita bahas, kita ulas apa definisi takwa itu sendiri. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, Takwa berasal dari kata at-tuqa, adalah pecahan dari kata al-ittiqa yang artinya berhati-hati, waspada. Al-ittiqa adalah pecahan dari kata waqa yang artinya adalah al-wiqayah. Al-wiqayah artinya adalah tameng atau sesuatu yang menjaga dan melindungi. Makna di sini adalah al-wiqayah, tameng yang menjaga kita dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Tameng akan melindungi kita, yang akan menuntun hidup kita akan senantiasa berbakti kepada Allah SWT, melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Kemudian takwa secara istilah, ada asar dari Ubay bin Ka'ab ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Ma huwa at-taqwa?" Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pun menjawab, "At-taqwa huwa tashmiru lit-ta'a wa nadhuru fil halal wal harami wa wara' min al-zalal wa mahafah wa mukhafa wa khasyya min al-kabir al-mut'al subhanahu wa ta'ala." Ubay bin Ka'ab menjelaskan berdasarkan pertanyaan yang disebutkan oleh Umar bin Khattab kepadanya, takwa merupakan suatu hal yang mendorong seorang hamba untuk senantiasa meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta takwa merupakan sesuatu yang senantiasa mendorong seorang hamba untuk teliti dalam memperhatikan halal dan haram, serta bersifat wara', menahan diri dari ketergelinciran kepada dosa, dan selalu merasa taat kepada Allah Taala, dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun, sehingga ia senantiasa terdorong untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali Ibnu Rajab Al-Hambali melanjutkan, makna dari at-taqwa adalah aslut taqwa an yaj'al al-'abdu bainahu wa baina ma yukhafahu wa yuhadhdhiruhu wiqayatan taqiyu minhu. Asalnya takwa itu adalah seorang hamba membuat ada perantara, ada batasan, ada sutra di antara dia dengan apa yang ia takuti, dengan apa yang ia khawatirkan, dengan apa yang ia berjaga-jaga menghindar darinya. Ibarat seseorang yang takut kepada suatu hal, pasti ia akan membuat batasan dari sesuatu hal ini. Contoh, orang yang takut kepada hal-hal yang mengerikan, pandangan-pandangan ataupun hal-hal yang bisa membuat kita bersedih, seperti hal luka-luka yang parah, maka ia akan menjaga dirinya untuk tidak melihat hal ini. Maka begitu juga orang yang bertakwa akan menjadikan sutrah pembatasnya dari hal yang dapat menjerumuskan ia kepada dosa dan maksiat. Bagaimana cara ia dapat membuat tameng atau batasan sutra antara ia dengan hal yang ia takutkan, ia terjerumus pada dosa dan maksiat itu? Tentunya dengan mengenal Allah SWT, mengenal Islam ini lebih dalam. Oleh karena itu penting kita mengkaji, memahami karakteristik orang bertakwa untuk bisa kita menjadikan batasan kita, menjadikan sutra, pembatas, tameng kita antara kita dengan kekufuran, dengan dosa dan maksiat. Karakteristik orang yang bertakwa disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Yang pertama adalah senantiasa menjadikan Al-Quran ini hidayah, petunjuk, jalan, cahaya yang menuntun hidupnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah kitab Al-Quran yang tiada keraguan padanya,
petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, ia menukil dari riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Dzalikal kitabu la raiba fihi, ay anna hadzal kitab wa huwa al-Qur'an la syakka fihi annahu nazala min indillahi hudan sifatun lil-Qur'an wa huwa nur lil muttaqin." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan, kitab Al-Qur'an itu adalah kitab yang tiada keraguan padanya. Makna tidak ada keraguan di sini adalah, pertama, kita yakin bahwasanya Quran ini, firman Allah ini turun dari sisi Allah SWT. Bukan kalam, bukan perkataan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan perkataan kalam-kalam yang dituliskan, disusun oleh para sahabat dulu ajma'in. Tetapi ia merupakan firman Allah SWT yang turun melalui lisannya Allah SWT, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ini makna yang pertama, tidak ada keraguan padanya, pada Al-Quran. Yang kedua, makna tidak ada keraguan di dalam Al-Quran ini adalah hakikatnya dalam Al-Quran ini semuanya hak, benar, dan ia terjaga kebenarannya sampai hari kiamat nantinya. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain yang kebenarannya, hakikatnya walaupun ia turun dari sisi Allah SWT, tetapi kebenarannya, kekonkretannya tidak dijamin oleh Allah SWT. Kemudian Quran ini memiliki sifat juga yang mana ia adalah sebagai hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Quran juga memiliki sifat berupa cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Hakikatnya makna dari hudan di sini bukan hanya sebatas menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa, tetapi makna yang lebih luas, menjadikan Quran ini sebagai pedoman hidup. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang senantiasa menjadikan Quran pedoman hidupnya, yang menuntun kehidupannya bukan hanya dalam aspek urusan agamanya, urusan akhiratnya, tapi segala aspek urusan dunianya, baik itu berkaitan dengan ekonominya, sosialnya, rumah tangganya, anak istrinya, pendidikannya, kehidupan sehari-harinya. Ia jadikan panutannya, petunjuknya adalah Al-Quran. Karena Nabi Muhammad SAW telah bersabda, Taraktu fikum amrain, aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadilla ittamassaktum bihima, tidak akan pernah kalian tergelincir atau tersesatkan selama kalian berpegang teguh dengan dua hal ini. Yang pertama adalah Al-Quran, kitabullah. Yang kedua adalah sunnati, kata Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Quran, kitabullah, firmannya Allah SWT. Yang kedua adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menjelaskan melalui lisannya bahwasanya orang yang akan selamat, orang yang akan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah SWT, orang yang akan senantiasa terjaga dari ketergelinciran berbuat dosa, adalah orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Ia berpegang teguh, berpegang kuat dengan Quran dan Sunnah ini, sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan, lan tadillah, dia tidak akan pernah tergelincir, dia tidak akan pernah tersesatkan. Maka sungguh aneh orang-orang yang mengatakan Quran itu hanya sebatas kitab yang berkaitan ritual saja, berkaitan dengan urusan agama saja. Padahal hakikatnya Allah menurunkan Al-Quran ini sebagai pedoman kita, sebagai hukum kita, sebagai hukum yang mengatur tatanan hidup kita. Baik itu hukum yang berkaitan dengan manusia, baik itu hukum berkaitan dengan sesama makhluk, dengan hewan-hewan, dengan tumbuh-tumbuhan, bahkan hukum yang mengatur kita terhadap hubungan kita pada Allah SWT. Al-Quran menjelaskan perkara-perkara muamalat, bagaimana ahkam-ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalat, berkaitan dengan jual beli, berkaitan dengan perdagangan, dan semisalnya dan lain-lainnya. Al-Quran juga membahas bagaimana kedudukan seorang ayah dalam rumah tangga, bagaimana kedudukan seorang istri dalam rumah tangga. Bahkan Al-Quran juga membahas lebih detail bagaimana hubungan seseorang dengan ibu dan ayahnya, serta Al-Quran juga menjelaskan bagaimana ketentuan atau ketetapan seseorang ketika bermuamalah dengan saudara-saudaranya. Maka penting
Jikalau kita meyakini diri kita sebagai orang bertakwa, kita harus senantiasa menjadi kelakuan ini nomor satu, menjadi panutan hidup kita, menjadi pedoman hidup kita yang menerangi hidup kita, bukan hanya berkaitan dengan agama kita, tetapi berkaitan dengan berbagai hal. Kemudian karakter kedua, ciri-ciri dari orang yang bertakwa adalah senantiasa beriman kepada yang gaib. Allah SWT berfirman kembali dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Beriman kepada hal yang gaib. Mana iman? Al-iman fil lughah dalam bahasa adalah huwa al-yaqin, yakin, percaya, tasdiq, membenarkan. Sedangkan di dalam syarak, dalam syariat, seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab tauhidnya, al-iman huwa tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil jawarih. Keimanan itu, iman itu adalah kita yakin, membenarkan serta meyakini dengan cara mengucapkan dari lisan. Tasdiqul qalb, mengucapkan, meyakinkan dari hati dulu. Tasdiqul qalbi, kita beriman, yakin, percaya melalui hati kita. Kita beriman kepada hal yang gaib ini, percaya, yakin kepada hal-hal yang gaib ini pertama dari hati kita. Maka ketika hati kita hina, hati kita kotor dikarenakan sebab-sebab dosa-dosa yang kita buatkan, maka sangat sulit pastinya kita beriman kepada hal-hal yang gaib ini. Karena ini berkaitan dengan hati. Karena iman unsur utamanya adalah hati, yaitu membenarkan, mempercayai, meyakini hal-hal yang gaib ini dengan hati. Ini poin pertama. Kemudian disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, yang kedua adalah iqrar bil lisan. Pertama, ketika hatinya telah terpanggil meyakini iman kepada hal-hal yang gaib, kemudian ia pun mengucapkan keimanannya itu melalui lisannya. Kemudian yang ketiga, ia menunjukkan keimanan itu dengan perbuatan anggota tubuhnya. Ia beramal saleh, ia salat, ia puasa, ia membayar zakat, ia mengamalkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka makna dari beriman kepada yang gaib ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya adalah qala Abu Ja'far Ar-Razi an Rabi' bin Anas an Abi Aliyah fi qawlihi ta'ala yu'minuna bil ghaib qala yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa jannatihi wa narihi wa liqa'ihi wa yu'minuna bil hayati ba'dal mauti wa bil ba'thi fa hadha ghaibun kulluhu. Makna beriman kepada yang gaib, hal-hal yang gaib disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya adalah yaitu beriman kepada, mereka adalah orang bertakwa ini senantiasa beriman kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Kemudian beriman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian beriman kepada rasul-rasul dan para nabinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian beriman kepada hari kiamat. Kemudian beriman kepada surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beriman kepada api nerakanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Serta beriman percaya bahwasanya kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian beriman kepada ada kematian dan ada kehidupan setelah kematian. Serta beriman ada hari kebangkitan. Setelah kita mati kita akan dibangkitkan. Maka inilah makna gaib itu sendiri. Makna yang gaib itu sendiri. Pertama, Allah itu gaib. Makna gaib di sini la nastati an narahu. Kita tidak dapat melihatnya. La yamussuh. Tidak dapat kita menyentuhnya, tidak dapat kita merasakannya melalui panca indera kita. Ini makna gaib. Hakikatnya ia ada, berbeda dengan Adam. Adam hakikatnya asalnya tidak dapat kita lihat, tetapi ia juga tidak ada di muka bumi ini. Berbeda dengan yang gaib. Yang gaib asalnya ada di alam semesta ini. Ada. Hakikatnya ia ada, tetapi tidak dapat kita rasakan melalui panca indera kita. Kita ketahui bersama, Allah SWT itu mawjud, ada. Allah SWT itu maha yang ada. Bahkan ada dari segala yang belum ada. Bahkan senantiasa akan ada sampai kapanpun. Begitu juga para malaikatnya Allah SWT, mereka hakikatnya ada.
tetapi tak dapat kita melihat. Kita tidak tahu mengetahui bentuk asli mereka seperti apa. Apakah laki-laki dan perempuan? Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan jenis kelamin mereka. Kita hanya diperintahkan beriman kepada para malaikat. Allah SWT memerintahkan kita agar beriman bahwasanya malaikat-malaikat Allah SWT ini adalah hamba-hambanya Allah SWT yang Allah ciptakan melalui tangannya, yang Allah ciptakan melalui cahaya, yang Allah ciptakan dengan unsur cahaya. La ya'sunallah wa yu'tuna fi amrillah. Mereka senantiasa tidak pernah bermaksud kepada Allah SWT dan senantiasa melakukan ketaatan kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Ini para malaikat ridwanullah alaihimussalam wassalam. Kemudian makna beriman kepada orang gaib juga kita beriman kepada para nabi dan rasul. Hakikatnya Nabi kita yang membawa risalah kepada kita hanyalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi beginilah indahnya Islam itu, mulianya Islam. Tidak hanya kita diperintahkan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi kita juga diperintahkan untuk beriman kepada nabi-nabi terdahulu. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, kita diperintahkan beriman kepada seluruh nabi ini. Hakikatnya dalam Al-Quran yang disebutkan hanya 25 nabi, tetapi jumlah nabi dan rasul sangat banyak, dan jumlahnya tidak ada yang tahu selain Allah SWT. Memang dalam beberapa hadis disebutkan jumlah nabi itu sekitar 12.000. Kemudian jumlah rasul sekitar 300-an dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Adam alaihissalam. Tetapi para ulama hadis seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan tidak ada satupun hadis yang sahih, hadis yang dapat diterima berapa jumlah atau yang menjelaskan berapa jumlah sebenarnya para nabi dan rasul. Karena hakikatnya mengetahui jumlah sebenarnya nabi dan rasul adalah Allah SWT, dan kita hanya diperintahkan untuk beriman kepada para nabi dan rasul berapa banyak pun jumlah mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka dalam Al-Qur'an, kita wajib mengimani mereka adalah rasulnya Allah SWT, mereka adalah nabinya Allah SWT. Begitu juga ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan melalui lisannya dalam hadisnya nabi ini, nabi itu, maka wajib kita juga meyakini mereka adalah nabi dan rasulnya Allah SWT, utusannya Allah SWT, pesuruhnya Allah SWT yang untuk menyebarkan risalah di muka bumi ini. Kemudian karakteristik orang yang bertakwa juga adalah beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Sebagian orang-orang dari kalangan kaum muslimin ada yang meyakini bahwasanya hari kiamat itu tidak akan terjadi. Padahal hakikatnya hari kiamat itu tetap akan terjadi. Dan ini merupakan rukun Islam yang wajib kita yakini. Rukun Islam yang keempat yang wajib kita yakini. Tanpa kita meyakini rukun Islam yang keempat ini, tidak akan pernah sempurna keislaman kita. Kenapa demikian? Dikarenakan Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Pertama, pengucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Seorang hamba mengucapkan bahwasanya ia bersaksi tiada ilah yang berhak disembah dengan cara yang benar kecuali Allah SWT. Yang kedua, ia bersaksi meyakini bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan, adalah hamba yang diutus oleh Allah SWT, yang membawa risalah ke muka bumi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, iqamatus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, itauz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat adalah as-shaum fi yaumir Ramadan, dalam bulan Ramadan, seperti yang kita lakukan hari ini. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima adalah apa? Beriman. Yang kelima apa? Haji ke Baitullah. Kemudian beriman kepada hari kiamat merupakan beriman iman yang kelima. Iman yang kelima, bukan rukun Islam yang kelima. Mohon maaf. Adalah iman kepada Allah, rukun iman yang kelima.
yang mana ia adalah konsekuensi seorang beriman, senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya hari kiamat ini akan terjadi. Hari kiamat ini akan terjadi, yang mana hari kiamat ini huru-hara yang membinasakan setiap orang yang hidup di muka bumi itu. Kemudian mereka akan dibangkitkan pada hari kebangkitan nantinya. Kemudian karakteristik orang beriman adalah mereka beriman bahwasanya hakikat surga itu ada, serta beriman bahwasanya hakikat neraka itu juga ada. Sebagian orang-orang ada yang meyakini bahwasanya surga itu tidak ada, neraka itu tidak ada. Dari kalangan sufi-sufi ekstrim, mereka meyakini surga dan neraka itu tidak ada. Karena dalam Al-Quran Allah SWT hanya menyebutkan khalidina fiha, yaitu orang-orang yang penghuni neraka yang hanya kekal dalam api neraka, yaitu orang-orang penghuni surga yang hanya kekal dalam surga. Allah tidak menyebutkan bahwasanya surga dan neraka itu juga kekal. Lalu bagaimana membantah perkataan orang-orang liberal, orang-orang yang tidak meyakini hakikat adanya surga dan neraka itu? Caranya gampang, yaitu bagaimana mungkin suatu tempat yang penduduknya, penghuninya kekal abadi di dalamnya, tetapi wadahnya, tempatnya tidak kekal? Maka ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ibarat suatu tempat, rumah, yang rumah ini dikatakan penghuninya akan hidup selamanya di sana, tapi rumahnya tidak bertahan. Tidak mungkin. Tidak akan ketemu konotasinya. Indikatornya tidak akan ketemu. Maka Quran telah menjelaskan, Al-Quran telah menjelaskan, Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan bahwasanya surga dan neraka itu ada hakikatnya dan ia akan kekal. Allah SWT telah menciptakan surga dan neraka dan ia akan tetap ada sampai kapanpun sebagai tempat kampung akhiratnya orang-orang yang akan kembali ke sana. Yang mana kampung akhiratnya kaum muslimin adalah surga dan neraka adalah tempat orang-orang kafir nantinya. Kemudian karakteristik orang yang bertakwa selanjutnya adalah ia yang meyakini, percaya bahwasanya ia akan dapat bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Liqa'uhu an yalqi Allah. Sejatinya dalam hadis disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan yang paling mulia bukanlah kenikmatan kita mendapatkan harta kekayaan yang mewah yang berlipat ganda di muka bumi ini, tapi kenikmatan yang mulia adalah ketika kita dapat memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan yang paling besar, yang paling agung di sisi Allah dan Rasulnya sebenarnya. Maka kita, jikalau kita ingin atau berharap untuk mendapatkan kenikmatan ini di akhirat kelak, kita bertemu melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah orang-orang yang bertakwa. Senantiasalah jaga ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakteristik orang yang bertakwa selanjutnya adalah wa yu'minuna bil hayati ba'dal mauti wa bil ba'tsi. Mereka yang meyakini adanya kebangkitan, adanya kehidupan setelah kematian. Orang-orang di luar agama Islam, mereka meyakini tidak ada kehidupan setelah kematian. Mereka meyakini ketika orang yang mati itu akan berreinkarnasi, akan hidup kembali dalam wujud yang lain. Baik ia mungkin menjadi manusia, baik ia menjadi batu, baik ia jadi hewan, atau baik ia jadi tumbuhan. Ini adalah agama-agama orang Hindu dan Buddha. Tapi hakikatnya agama Islam tidak seperti itu. Agama kita adalah agama yang nyata, agama yang sesuai dengan logika, sesuai dengan akal, yang pasti ada kehidupan setelah kematian. Setelah kita mati, Allah akan membangkitkan kita nantinya untuk Allah akan mengumpulkan kita di padang mahsyar, di Ardul Hasyr. Padang mahsyar tepatnya adalah di Damaskus, di Syria. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam hadisnya, dalam kitab sahihnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, Ardul Hasyr huwa fi Damaskus. Padang mahsyar itu ada di Damaskus. Dari Nabi Adam alaihissalam akan dibangkitkan, dari Nabi Adam alaihissalam manusia pertama dan manusia yang terakhir nanti hidup di muka bumi ini akan dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Tujuannya adalah untuk menghisap mereka, menimbang segala amalan mereka dan menunjukkan bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang
yang beriman, mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengaku ia adalah orang yang bertakwa, maka wajib baginya beriman kepada hari kehidupan setelah kematian. Kemudian juga karakteristik orang yang bertakwa adalah mereka yang meyakini ada kebangkitan setelah kematian itu sendiri, bangkit dari alam kubur. Orang-orang yang mati yang dikuburkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam terdahulu sampai manusia terakhir nantinya, ketika mereka dikuburkan, bahkan mereka tidak dikuburkan, mereka akan dibangkitkan oleh Allah SWT. Sampai orang-orang juga ada yang berkata, bagaimana mungkin Allah bisa membangkitkan tubuh yang sudah tercerai-berai, yang sudah hilang, yang sudah rusak, yang hanya tinggal tulang belulang. Hal ini gampang bagi Allah SWT, karena Allah adalah Rabb yang maha segalanya, Rabb yang mampu menghidupkan dan mematikan. Kemudian karakteristik orang yang bertakwa selanjutnya adalah yuqimunas shalah, yang mereka senantiasa menjaga salat, mendirikan salat. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ia menukil dari Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas, iqamatus shalah, mendirikan salat adalah makna di sini itmamur ruku', menyempurnakan ruku', menyempurnakan sujud, serta menyempurnakan bacaan dalam salat itu. Kemudian menyempurnakan kehusyuan ketika salat, wal iqbal 'alaiha wa fiha, serta kita menghadap ke kiblat, serta menyempurnakan salat ini. Jadi makna mendirikan salat di sini bukan hanya sekedar menunaikan salat 5 kali sehari semalam, tetapi bagaimana kita menyempurnakan segala apa yang ada dalam salat ini. Pertama, kita sempurnakan rukuk kita. Menyempurnakan rukuk di sini adalah mengikuti bagaimana tatanan cara Rasulullah SAW rukuk. Disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Musnadnya, Musnad Asy-Syafi'i, sesungguhnya rukuknya Nabi Muhammad SAW itu adalah rukuk yang lurus, membentuk simetri, membentuk sikuh. Saking lurusnya bentuk punggung beliau dengan simetrinya, dengan lurusnya membentuk sikuh, pinggul sampai ke kaki beliau, sampai ketika air diletakkan di atas punggung beliau, air itu tidak akan tumpah. Inilah bentuk kesempurnaan ruku. Dan ia menyempurnakan dan ia membaca bacaan ruku ketika ia telah sempurna ruku. Setelah ia khusyuk mengalami, merasakan ruku itu telah sempurna, ia melaksanakan ruku itu. Sampai-sampai disebutkan Nabi Muhammad SAW, ruku itu adalah begitu ya gerakannya, kedua tangannya menggenggam, mencengkram kuat kedua lututnya. Mencengkram kuat kedua lututnya, seakan-akan Nabi Muhammad SAW seakan-akan sedang menggenggam, mencengkram kuat kedua lututnya, sehingga sempurnalah rukuknya. Ketika rukuknya telah sempurna, ia sempurnakan bacaannya. Ia tidak tergesa-gesa membaca bacaan rukuk itu sendiri. Kemudian menyempurnakan sujud juga. Menyempurnakan sujud adalah melaksanakan bentuk sujud itu sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bentuk sujud disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu sujud di atas 7 anggota tubuhnya. Pertama adalah jidat dan hidungnya. Jidat dan hidungnya menyentuh tempat sujud. Ini yang pertama. Yang kedua, kedua telapak tangannya menyentuh sujud. Pertama, tangan kanan menyentuh tempat sujud. Kemudian tangan kiri menyentuh tempat sujud. Berarti udah keberapa? 3. Kemudian kedua telapak tangan ini menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat, ini menyempurnakan sujudnya. Menghadap ke kiblat, ini 4. Kemudian meletakkan kedua lututnya di tempat sujud. Tempat sujud sempurna tanpa ada yang mengangkat sedikit pun. Berarti kelima, keenam. Ya. Kemudian yang ke-7 adalah meletakkan kedua jari-jarinya, kedua jari-jari kakinya seperti ini. Menekan menghadap kepada sujud.
menghadap kepada sujud. Ini yang ketujuh, menghadap kepada sujud, dan sempurnalah sujud seseorang ketika ia melaksanakan sholat seperti ini. Inilah bentuk kesempurnaan sujud itu sendiri. Kemudian disunnahkan juga ia menambah untuk merapatkan kedua kakinya, kedua tumitnya dirapatkan, disunnahkan. Kemudian makna menyempurnakan, kemudian mendirikan sholat di sini adalah menyempurnakan bacaan sholat itu juga. Ia tidak hanya melaksanakan bacaan yang wajib saja dalam sholat. Bacaan yang wajib dalam sholat itu hanya tahiyah dan membaca Al-Fatihah. Sisanya itu sunnah, tidak wajib, tapi sunnah muakkadah. Tapi menyempurnakan bacaan dalam sholat itu adalah melaksanakan seluruh bacaan yang ada dalam sholat itu. Dari membaca Al-Fatihah, membaca doa iftitah, Al-Fatihah, surat setelah Al-Fatihah, membaca bacaan sujud, membaca bacaan ruku, membaca bacaan duduk antara dua sujud, sampai membaca tahiyat. Bahkan berdoa ketika sujud serta berdoa sebelum salam. Ini menyempurnakan bacaan dan juga memahami makna apa yang ia baca. Maka di sini penting kita memahami, ketika kita ingin mendapatkan sholat yang sempurna, penting kita juga memahami bacaan apa yang kita baca dalam sholat kita. Kemudian yang terakhir, menyempurnakan sholat di sini adalah mendirikan sholat di sini disebutkan oleh Ibnu Abbas adalah al-khusyu. Al-khusyu, khusyuk. Kita khusyuk mendatangkan mendatangkan hati bahwa kita sedang berkomunikasi, berhubungan dengan Allah SWT. Cara mendatangkan hati, salah satu yang paling ampuh adalah kita khusyuk, kita memperhatikan apa yang kita baca. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berwudu, niat kita untuk memasuki masjid, ketika kita melangkahkan kaki melewati pintu masjid, kita tinggalkan segala urusan dunia, pikiran kita di belakang pintu. Karena ketika kita masuk masjid, urusan kita hanya urusan akhirat, urusan berkaitan dengan Allah SWT. Maka insyaallah ketika kita melakukan hal ini, dua hal ini, insyaallah kita akan mendapatkan kehusyuan. Inilah makna dari orang yang senantiasa mendirikan salat, bukan hanya melaksanakan salat sehari semalam hanya sebatas kewajiban, tapi ia menyempurnakan salat itu dari gerakannya, bacaannya, serta sunnah-sunnah yang ada dalam salat itu. Kemudian karakteristik orang yang bertakwa selanjutnya adalah orang yang senantiasa menginfakkan, mensedekahkan harta di jalan Allah SWT yang telah diberikan, yang telah direzekikan kepada mereka. Allah SWT berfirman, "Wa mimma razaqnahum yunfikun." Dan melalui apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, yunfikun. Mereka menginfakkannya. Menginfakkan di sini Ibnu Abbas menyebutkan, "Wa mimma razaqnahum yunfikun qala zakatu amwalihim." Mereka mengeluarkan zakat harta mereka, baik itu zakat malnya, zakat fitrahnya, zakat perdagangannya, zakat pertaniannya, zakat perkebunannya, dikeluarkan mereka. Karena hakikatnya zakat ini adalah mensucikan harta. Az-zakatu hiya tazkiyatul mal, mensucikan harta. Karena hakikatnya kenapa kita diwajibkan untuk menunaikan zakat? Karena hakikatnya ada hak orang lain yang harus ditunaikan dalam zakat itu. Lihatlah bagaimana seharusnya Islam memperhatikan urusan orang lain, sampai perkara zakat Allah wajibkan melalui Al-Qur'annya, melalui lisannya dalam firman-Nya, sampai zakat ini juga menjadi rukun Islam. Rukun Islam yang ketiga, yang mana jikalau seorang muslim mengaku Islam tetapi ia enggan melaksanakan zakat, maka ia diperselisihkan para ulama tentang keislamannya. Maka ia berbahaya ataupun sangat bahaya, Islamnya telah hilang dari dirinya. Karena kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sepeninggal Muhammad SAW, ketika Muhammad SAW wafat, banyak orang-orang yang murtad, bahkan banyak orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat ini. Dikarenakan zakat ini perkara yang besar di sisi Allah SWT dan Rasulnya, maka tidak bisa main-main. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat ini. Maka dari hari ini
kita ada diwajibkan untuk menaikkan zakat. Mulai kita hitung zakat mal kita, zakat harta kita. Yang berdagang, perhatikan perdaganganmu. Jikalau telah sampai haulnya, nisabnya, tunaikan zakatnya. Karena ada hak orang lain di situ. Jangan sampai dikarenakan engkau menahan hartamu tidak mengeluarkan zakatnya, sehingga disebabkan hartamu itu Allah pun menyiksamu, mencampakkanmu ke api neraka. Kemudian karakteristik orang yang bertakwa yang terakhir adalah mereka yang beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu. Allah SWT berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun." Yaitu orang-orang senantiasa beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan padamu wahai Muhammad, dan kepada kitab-kitab yang telah diturunkan pada para nabi dan rasul terdahulu. Hakikatnya kitab-kitab ini bukan hanya kitab Quran yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada para nabinya. Banyak kitab, Zabur, Taurat, Injil, Suhufi Ibrahim, Suhufi Musa, risalah-risalah para nabi dan rasul. Itu hakikatnya kita imani dia turun dari sisi Allah SWT. Tetapi kita hanya sebatas mengimaninya, tidak diperintahkan untuk mengikuti ajarannya. Yang diperintahkan kita mengikuti ajaran sampai hari ini hanya sebatas mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW, yaitu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Mana dari beriman kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT pada Nabi Muhammad SAW dan pada nabi-nabi terdahulu adalah, Ibnu Katsir menyebutkan, yusaddiquna bima ji'ta bihi min Allah wa ma ja'a min qablika minal mursalin la yufarriquna bainahum wa la yajhaduna ma ja'ahum bihi wa min rabbihim wa bil akhirati hum yuqinun. Maknanya adalah mereka yakin, mempercayai, mengucapkan dari lisannya, meyakini melalui hatinya bahwasanya Quran ini datang dari Allah SWT dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kitab-kitab, risalah-risalah telah diturunkan oleh Allah SWT melalui dirinya, melalui sisinya ke nabi-nabi terdahulu, kepada rasul-rasul terdahulu, serta orang-orang yang meyakini bahwasanya ini turun dari sisi Allah SWT, tidak membedakan antara Quran dan kitab-kitab yang lain. Mana tidak membedakan di sini adalah mereka meyakini bahwasanya kitab-kitab ini seluruhnya turun dari sisinya Allah SWT, bukan buatan para nabi dan rasul terdahulu, melainkan ia firman-Nya Allah SWT yang diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam yang diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan wahyu-wahyu ini kepada para nabi dan rasul terdahulu. Wala yajhaduna ma ja'ahum bihi min rabbihim, dan mereka tidak menyangkal apa yang telah didapatkan para nabi dan rasul ini dari Allah Rabb mereka. Inilah karakteristik orang yang bertakwa yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui jikalau kita ingin menjadi orang bertakwa. Yang pertama adalah mereka yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, berkaitan dengan aspek kehidupannya, sosialnya, muamalatnya, rumah tangganya, dan segala apa yang ada dalam hidupnya. Yang kedua adalah mereka yang beriman kepada hal-hal yang gaib, beriman kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan konsekuensi yang ada di dalam rukun iman. Kemudian yang ketiga adalah beriman kepada hari akhir. Kemudian yang keempat adalah mendirikan salat dengan menyempurnakan segala apa yang ada dalam salat itu. Kemudian menunaikan zakat, baik dengan zakat fitrah, zakat fitri, zakat mal, zakat harta, zakat perdagangan, zakat pertanian, dan zakat-zakat yang ada dalam Islam. Kemudian yang terakhir adalah mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu yang telah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Maka jikalau orang-orang mengaku dirinya bertakwa, tidak hanya sebatas cukup ia melaksanakan apa yang telah diperintahkan dan dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tetapi ia juga wajib mengimani, meyakini, melaksanakan karakteristik orang bertakwa yang telah kita sebutkan semuanya. Karena
terkhususnya bulan suci Ramadan ini, kita menginginkan diri kita semua mendapatkan label sertifikat takwa dari sisi Allah SWT, maka ketika kita tidak memahami bagaimana karakter orang bertakwa itu, lalu bagaimana kita akan mendapatkan label serta sertifikat ketakwaan dari Allah SWT. Ya, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.